Kita berada di bulan Ramadan, yang bulan Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran. Kenapa bulan Ramadan disebut Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Baik Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara utuh, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Wa unzilal Qur'anu mujmalan, diturunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yaitu yang Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang diturunkan pada malam yang disebut Lailatul Qadar. Ataupun Al-Quran diturunkan secara munajjaman, berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan keadaan, yang dimulai pada tanggal 17 Ramadan, yang ayat pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus sampai 5 ayat dari surat Al-Alaq. Kedua-duanya Al-Quran itu diturunkan baik secara utuh ataupun secara terperinci satu persatu. Kedua-duanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Maka adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat, salah satu kewajiban kita sebagai umat Al-Quran, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membacanya. Dalam diri kita harus ada Al-Quran. Dalam hati kita harus tersimpan Al-Quran. Dalam akal pikiran kita harus tersimpan Al-Quran. Dalam lisan dan bibir kita harus tersimpan Al-Quran. Oleh karena itu, begitu harusnya diri kita diisi dengan Al-Quran, sampai Al-Quran dimasukkan sebagai salah satu rukun amalan wajib dan fardu dalam ibadah sholat. Minimal membaca surat Al-Fatihah. Kenapa demikian? Ini ada satu kekhawatiran, khawatir manusia, orang-orang beriman tidak pernah membaca Al-Quran. Kalau yang bersangkutan masih suka menunaikan ibadah sholat, maka insya Allah di hatinya, di pikirannya, di lisannya, di bibirnya ada Al-Quran. Minimal paling sedikitnya surat Al-Fatihah yang dibaca di waktu sholat. Yang paling repot adalah apabila kita di luar sholat kagak pernah membaca Quran, kemudian sholat juga kagak pernah dikerjakan. Hitam diri kita di akhirat nanti, gelap kehidupan kita di akhirat nanti. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah nur, adalah cahaya. Diriwayatkan ketika malaikat diperintahkan oleh Allah mengangkat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh ke dalam neraka, maka malaikat melihat sinyal-sinyal yang menyala pada diri umat Nabi Muhammad yang ada di neraka. Sinyal itulah Al-Quran. Maka malaikat mengambil orang-orang yang ada di dalam Al-Quran yang ada menyala sinyalnya. Subhanallah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terangkan sinar Al-Quran dalam diri kita. Maka bacalah Al-Quran, jangan hanya di waktu melaksanakan ibadah sholat. Di luar sholat kita baca Al-Quran. Begitu pentingnya dan begitu berharganya orang yang membaca Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah memberikan anugerah ketika bapak dan ibu membaca Al-Quran, Allah sebarkan pahalanya kepada 5 macam orang. Subhanallah. Orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang dermawan dengan pahalanya, bukan membagikan uang, bukan membagikan makanan, tapi membagikan pahala. Subhanallah. Bahwa pahala membaca Quran disebarkan, dikirimkan kepada 5 macam orang. Yang pertama, Allah anugerahkan pahala membaca Al-Quran liqari'ihi, bagi orang yang membacanya. Bapak dan ibu ketika membaca Al-Quran, Allah anugerahkan pahala yang tidak pernah, bentuk
pahala itu diberikan dalam amal yang lain. Kenapa demikian? Bapak dan Ibu membaca Al-Quran, pahalanya bukan saja menghitung berapa juz yang Bapak dan Ibu baca, bukan saja menghitung berapa halaman dari Al-Quran yang Bapak dan Ibu baca, tapi Allah perintahkan, wahai malaikat, ada berapa huruf dari Al-Quran yang dibaca oleh hambaku, dan satu huruf itu berikan pahala seperti ia melakukan 10 kebaikan. Subhanallah. Kalau membaca Qul Huwallahu Ahad saja berapa huruf kali 10 kebaikan. Tidak mudah Bapak dan Ibu mengerjakan 10 kebaikan itu. Tapi dengan membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, Allah anugerahkan pahala bagi yang membacanya 10 kebaikan. Maka oleh karena itu, membaca Al-Quran harfan biharfin, huruf demi huruf harus benar diucapkannya. Huruf demi huruf harus benar lafadznya. Berikan hak huruf itu sesuai dengan haknya, maka Allah memberikan pahala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau kita membaca Al-Quran lalu huruf-hurufnya itu tidak fasih kita baca, khawatir tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pahala. Subhanallah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahan kami dalam membaca Al-Quran. Apalagi kita sama orang Indonesia, banyak konsonan-konsonan Al-Quran, banyak huruf-huruf Al-Quran yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Antara shod, shin, ain itu juga subhanallah. Tapi inilah yang pertama, pahala membaca Al-Quran Allah berikan liqari'ihi, bagi yang membacanya. Jazakumullah khairan. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran.